Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Nah, pada video saya yang kemarin kita sudah membahas tentang listrik statis. Nah, itu adalah bagian dari pembelajaran kita pada bab ini ya. Eh, Pertama, tentang pengertian listrik dinamis. Nah, listrik dinamis itu sangat berhubungan sekali dengan yang namanya arus listrik. Kenapa arus listrik? Karena dari kata dinamis, dinamis ini bisa berarti dia bergerak. Jadi, arus listrik itu dapat didefinisikan sebagai aliran partikel bermuatan. Nah, partikel apa yang bisa mengalir? Nah, di sini ditekankan pada partikel itu berupa elektron ya. Jadi elektron itu bisa mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, tentunya aliran ini terjadi pada yang namanya kawat penghantar. Dan tentunya aliran partikel bermuatan ini mengalir melalui rangkaian tertutup. Apa sih itu rangkaian tertutup? Jadi pada kedua ujung kabel itu terhubung antara kutub positif dan kutub negatif. Nah, untuk bagaimana kita menentukan besarnya kuat arus listrik itu digunakan persamaan seperti di bawah ini ya, di mana I itu adalah kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik itu digunakan satuan ampere. Kemudian Q ini apa? Q ini adalah muatan listrik. Muatan listrik dengan satuan coulomb. Kemudian yang terakhir, T ini apa? T ini adalah waktu. Satuannya sekon atau detik. Jadi kuat arus listrik itu adalah hasil bagi antara muatan listrik dengan waktu. Dengan kata lain, kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam sebuah penghantar tiap satuan waktu. Nah, jadi dapat dikatakan seperti itu. Makanya persamaan yang digunakan itu adalah I sama dengan Q per T. Q itu adalah muatan dan T itu adalah waktu ya. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Seutas kawat dialiri listrik sebesar 4 ampere. Tentukan besarnya muatan yang berpindah selama 1 menit. Nah, di soal ini diketahui apa saja? Diketahui yang pertama ini. Ini apa sih? Ini adalah kuat arus listriknya. Jadi yang diketahui pertama adalah I sebesar 4 ampere. Kemudian tentukan besarnya muatan yang berpindah selama 1 menit. Nah, yang kedua diketahui. Ini adalah T. T-nya itu 1 menit. Karena T itu dalam detik, 1 menit ini kita ubah menjadi detik, yaitu sebesar 60 detik. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah nih, tentukan besarnya muatan yang berpindah. Berarti itu adalah Q berapa? Nah, di sini kita gunakan persamaan yang tadi ya. I sama dengan Q per T. Karena yang ditanyakan itu adalah Q, maka T-nya pindah ke ruas kiri. Q sama dengan I kali T. Berarti I-nya sebesar 4 ampere dikali T sebesar 60 detik, maka 4 kali 60 itu adalah 240 coulomb. Yang berikutnya kita pelajari tentang hukum Ohm. Pada tahun 1827, seorang ahli fisika Jerman bernama Georg Simon Ohm itu menemukan hubungan antara arus listrik dan tegangan listrik. Jadi, penelitian dari seseorang yang bernama Ohm itu menghasilkan yang namanya
hukum Ohm. Di mana hukum Ohm ini adalah hubungan antara kuat arus listrik yang mengalir dengan tegangan. Jadi persamaannya seperti ini. V sama dengan I dikali R, di mana V itu sebanding dengan I. Artinya apa? Makin besar V, makin besar tegangan, maka kuat arus listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, tetapi di dalam hubungan ini ada yang disebut dengan R. R ini apa? R ini adalah hambatan. R ini adalah hambatan dengan satuan Ohm. Nah, persamaan hukum Ohm ini bisa kita ubah menjadi I sama dengan V per R. Nah, dari persamaan ini, I sama dengan V per R, diketahui bahwa R adalah hambatan, itu berbanding terbalik dengan I. Bila R makin besar, maka I akan semakin kecil. Tetapi V ini berbanding lurus dengan I, di mana ketika V itu membesar, maka kuat arus yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, I itu adalah kuat arus listrik, kemudian V itu adalah tegangan atau beda potensial, kemudian R itu adalah hambatan. Nah, dengan kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere, tegangan itu satuannya adalah volt, kemudian hambatan satuannya adalah ohm ya. Nah, bagaimana contoh penerapannya di dalam soal? Kita lihat contoh yang berikut ini. Nah, kuat arus listrik di dalam kawat penghantar adalah 2 ampere. Nah, di sini diketahui, nah ini kuat arus listrik. Ini adalah I sebesar 2 ampere. Kemudian jika kedua ujungnya diberi beda potensial, ini ada beda potensial, maka itu adalah V sebesar 12 volt. Maka besar hambatan yang terjadi berapa? Jadi itulah yang ditanya. Yang ditanya itu adalah R. Berapa? Jawab. Nah, dari rumusan yang tadi, itu adalah I sama dengan V per R. Jadi kita masukkan. I itu adalah 2 ampere. 2 sama dengan V-nya itu adalah 12 per R. Lalu kita pindahkan R ini ke ruas kiri, berarti R sama dengan 12, 2-nya dewa turun, per 2. Berarti 12 bagi 2 itu adalah 6. 6 ohm ya. Nah, ketika kita mempelajari yang namanya hambatan, itu tidak terlepas dari rangkaian dari beberapa buah hambatan. Nah, untuk rangkaian hambatan itu ada 2 macam. Rangkaian hambatan itu ada 2 macam. Ada yang dirangkai secara seri, nah kemudian ada yang dirangkai secara paralel. Dan kemudian antara rangkaian seri dan rangkaian paralel itu bisa digabung menjadi rangkaian yang namanya gabungan. Biasanya ini yang akan lebih sulit lagi. Nah, bagaimana dengan rangkaian hambatan seri? Nah, rangkaian seri itu seperti apa? Rangkaian seri itu bisa dikatakan dia berurutan. Jadi kalau saya gambar begini. Nah, ini adalah hambatan yang pertama, ini adalah hambatan yang kedua, ini adalah hambatan yang ketiga. Jadi hambatannya disusun secara berurutan. Nah, bagaimana kita menghitung hambatan total dari rangkaian ini? Bisa digunakan bersamaan begini. R total itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Bila ada lagi hambatan yang lain nanti ditambah dan seterusnya. Ini adalah rangkaian hambatan. Nah, misalnya R1 misalnya besarnya adalah 2 ohm. R2 besarnya adalah 3 ohm. R3 besarnya misalnya 4 ohm. Pertanyaannya, R total berapa? Jadi tinggal kita hitung secara berurutan. 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi hambatan totalnya itu adalah berapa? 9 ohm ya. Nah, kemudian rangkaian hambatan yang lain, yaitu rangkaiannya paralel.
Nah, untuk rangkaian paralel saya gambar misalnya seperti ini ya. Saya gunakan 3 buah hambatan yang berbeda. Nah, ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R3. Jadi hambatannya dibuat tersusun seperti ini. Nah, sama. R totalnya gimana? Nah, R total dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. 1 per R total itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, misalnya saya gunakan contoh R1 misalnya besarnya 2 ohm, R2 besarnya 3 ohm, R3 besarnya misalnya 6 ohm. Berapa hambatan totalnya? Nah, hambatan totalnya dapat dihitung dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1. R1 berapa? R1 itu adalah 2. Ditambah R2-nya berapa? 3. Jadi 1 per 3 ditambah R3-nya adalah 6. 1 per 6. Nah, ini tidak bisa kita jumlahkan karena penyebutnya berbeda. Jadi penyebutnya ini harus disamakan terlebih dahulu. Harus kita ubah dulu menjadi penyebutnya menjadi 6 dengan cara ini kali 3, ini kali 3, ini kali 2, ini kali 2, ini kali 1, ini kali 1. Maka akan menjadi seperti ini ya. Menjadi 1 per R total sama dengan, karena dikali 3 maka 3 per 6 ditambah 2 per 6 ditambah 1 per 6. Nah, baru bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 1 per R total sama dengan 3 ditambah 2 itu 5. 5 ditambah 1 adalah 6. Jadi 6 per 6. Maka R total itu adalah sebenarnya sepernya ini. Karena 6 per 6 itu sama dengan 1, maka hasilnya ya 1 ohm. Nah, sekarang kita akan berikan contoh-contoh yang lain. Nah, ini saya kasih contoh rangkaian paralel yang lain ya. Saya gunakan 2 buah hambatan saja. Anggap ini adalah R1 besarnya 3 ohm. Kemudian R2 besarnya adalah 6 ohm. Nah, pertanyaannya adalah R totalnya berapa? Ya, jadi kita gunakan persamaan seperti tadi. 1 per R total itu sama dengan 1 per R1-nya adalah 3 ditambah 1 per R2-nya adalah 6. Nah, maka kita gunakan 1 per RT sama dengan, ini penyebutnya kita samakan, ini dikali 2, ini dikali 2, ini kali 1, ini kali 1. Maka 1 kali 2, 2 per 6 sama dengan 1 per 6. Maka 1 per R total itu sama dengan 2 tambah 1, 3. 3 per 6. Jadi R total itu adalah, ini dibalik ya, 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, sekarang contoh lagi yang lain. Nah, untuk contoh berikut ini adalah hambatan yang gabungan. Hambatan gabungan nih. Kita gabungkan antara paralel, dan seri. Kita gabungkan sekarang. Contoh begini, saya gunakan hambatan paralel terlebih dahulu. Ini. Dan setelah disusun paralel, saya gabungkan dengan hambatan seri. Dan ini kita hubungkan dengan beda potensial. Nah, anggap ini adalah R1, ini adalah R2. R1-nya sebesar saya gunakan 2 ohm. R2-nya saya gunakan adalah 4 ohm. Kemudian ini adalah R3, saya gunakan 1 ohm. Kemudian ini R4, saya gunakan 4 ohm. Pertanyaannya, berapakah hambatan total dari rangkaian ini? Keseluruhan hambatan ini kalau digabungkan, dicari total hambatannya jadi berapa?
Nah, untuk menghitung permasalahan yang seperti ini, kita harus sederhanakan dulu. Kita harus mengerjakannya secara bertahap. Di sini ada dua jenis hambatan. Pertama, ini adalah hambatan paralel. Kita harus kerjakan ini terlebih dahulu ya. Ini paralel. Kemudian yang ini adalah seri. Nah, jadi kita bisa pilih yang mana mau dikerjakan terlebih dahulu. Yang paling gampang dulu, seri deh. Hambatan seri dulu. Yang seri itu sama dengan R1 ditambah, kita gunakan R3 ditambah R4. R3-nya adalah 1, R4-nya adalah 4. Jadi 1 tambah 4 itu adalah 5 ohm ya. Kemudian yang paralel gimana? Sama seperti tadi. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi 1 per RP, saya singkat saja, 1 per 2 ditambah 1 per 4. Kita samakan penyebutnya. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 1, ini kali 1. Maka ini menjadi 1 per RP sama dengan 2 per 4 ditambah 1 per 4. Nah, kita cari di sebelahnya di sini. 1 per RP sama dengan 2 ditambah 1, 3. 3 per 4 ya. Jadi RP berapa? Ya kita balik saja. 4 per 3. Makanya 4 dibagi 3 berapa? 1,33 ohm. 1,33 ohm. Nah, sekarang baru kita gabungkan. Nah, karena ini dan ini itu adalah, kalau dirangkai, saya gambar jadinya begini ya. Nah, ini yang paralel, yang ini, sedangkan ini yang seri. Kita gunakan hambatan pengganti. Ini adalah rangkaiannya sekarang menjadi seri. Jadi caranya gimana untuk menghitung ya? Tinggal dijumlahkan saja karena hambatannya ini adalah seri. Yang paralel berapa? Itu adalah 1,33. 1,33 ditambah yang seri itu adalah 5. Maka jawabannya adalah 6,33 ohm. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kita tentang listrik dinamis. Kurang lebihnya nanti silakan ditanyakan di kolom komentar. Bila Anda belum klik subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Sekian, terima kasih.